Oke, kita akan masuk ke bagian yang terakhir dari keseimbangan elektrisitas, yaitu mengenai analisis deformasi benda. Jadi kita udah belajar, kalau benda dikasih gaya, dia akan berubah bentuk, deformasi. Sekarang kita akan analisis secara kuantitatif nih. Bagaimana perhitungannya? Jadi, kuncinya adalah di pernyataan berikut, bahwa pengaruh gaya pada bahan, suatu benda yang punya bahan tertentu, itu berkaitan dengan modulusnya, dan itu akan menimbulkan deformasi. Lebih tepatnya di sini kita akan bahas yang berkaitan dengan modulus yang ya. Jadi kompresi atau tensi. Oke, di sini kita punya kawat baja dengan panjang 1,5 meter, lalu dia punya jari-jari penampang 2 mm. Jadi si kawat bajanya itu penampangnya bentuknya lingkaran ya, seperti kawat pada umumnya. Bentuknya lingkaran dengan jari-jarinya 22 mm. Lalu dia dikasih beban nih. Dikasih beban M yang punya massa 100 kg. Oke, di sini berarti karena si kawat dikasih beban, maka dia akan ketarik kan. Dia akan berubah panjang. Jadi gaya yang kita berikan itu sifatnya tensi. Nah, modulus yang dari si baja itu adalah sekian. 180 gigapascal. Hati-hati di sini ada satuan giga. Kemudian di sini disuruh tentukan perubahan panjang kawat. Jadi kawatnya ketarik, seberapa panjang dia berubah. Oke, ini simpel banget ya. Jadi dari definisi modulus yang aja. Kita punya definisi modulus yang seperti ini ya. F dikali L dibagi A dikali delta L. Sekarang yang kita tanya itu delta L-nya berapa? Berarti tinggal pindah ruas saja ya kan? Delta L sama dengan FL per EA. Gitu tuh ya. Sekarang kita perlu cari masing-masing nih variabel-variabel yang diperlukan. Di sini F-nya apa? Gaya yang menarik si kawat itu adalah si beban ini. Jadi mg ya. F-nya sama dengan M kali G. Gaya berat. L-nya udah tahu panjang awal si kawat baja ini 1,5 meter. Kita E-nya udah tahu nih ya. Dan A-nya itu berarti luas penampang dari si kawat. Yang adalah lingkaran ya. Dengan jari-jari sekian. Jadi A-nya nanti sama dengan luas lingkaran. PR kuadrat. Nah, nanti dimasukkan ke rumus ini. Jadi delta L-nya sama dengan di sini F-nya mg. A-nya berarti nanti pi R kuadrat. Oke, ini nanti jadinya kita masukin angka-angkanya, kita udah tahu semua tuh ya. Masanya sekian, G-nya sekian, E-nya sekian. Ini nanti jangan lupa nih giga itu diubah ke pascal 10 pangkat 9. Ini nanti kita akan peroleh dalam satuan SI ya, delta L-nya itu sekian. 6,5 kali 10 pangkat 4 meter. Atau kalau diubah ke satuan lebih enak, 0,65 mm. Ya gini nih ya. Jadi ini perubahan panjangnya. Akibat ditarik sama si beban. Dengan massa 100 kg. Nah, bisa dilihat jadi perubahan panjangnya emang kecil banget ya. 0,65 mm. Ini nggak kerasa, nggak bisa dilihat dengan mata kita. Tapi nyatanya memang berubah bentuk. Si kawatnya berubah bentuk. Sekarang kita akan masuk ke soal yang lebih aplikatif ya. Yang lebih susah nih maksudnya. Ya, coba kita lihat di sini ya. Kita punya ruang bawah tanah. Jadi seperti ini kira-kira gambarnya. Dibangun dengan ukuran seperti ini jadi. Dia punya ruangan itu panjangnya sekian, lebarnya sekian, tingginya sekian. Ruangannya ini nih ya. Nah, ini disangga oleh N tiang beton identik. Jadi dia di bawah tanah sejauh 20 meter, ini ditunjukkan dengan H besar, dan disangga oleh tiang beton. Yang ini nih, yang warna abu-abu. Masing-masing luas panapnya sekian. Lalu ini ada massa jenis tanah, ada modulus yang dari si beton, ada ultimate strength-nya juga. Apa ini ditanya ya? Tentukan nilai minimum dari si N, berarti jumlah minimum dari si tiang beton ini, supaya apa? Pada tegangan masing-masing tiang, itu tidak lebih dari 80% dari ultimate strength. Jadi gini maksudnya, beton ini dapat gaya dari mana? Dari tanah yang ada di atasnya. Karena dia dibangun di bawah tanah. Dapat gaya dari tanah di atasnya, dan itu akan didistribusikan secara merata di masing-masing tiang. Ini misalnya ada gayanya 10.000, tiangnya ada 5, 10.000 dibagi 5. Masing-masing dapat 2.000, kayak gitu ya. Jadi makin banyak N-nya, kebaginya makin banyak, makin kecil mereka nerima gayanya. Jadi pengennya nilai N-nya ini tuh jangan terlalu kecil. Karena kalau terlalu kecil, jumlah tiangnya terlalu kecil, tiap tiang dapat gaya yang terlalu besar, melebihi ultimate strength. Dan kita tahu kalau lebih dari ultimate strength, itu nanti bisa patah, bisa rupture, rusak si tiang betonnya. Nah, supaya aman, pengennya sih jangan lebih dari 80% dari ultimate strength. Jadi masih ada faktor keamanan 20% di situ ya. Oke, jadi di sini gayanya harus tahu dulu, yaitu mg kan. Nah, M-nya itu dapat dari mana tuh?
massa si tanah sebesar ini. Nah, kita tahu di sini ada apa? Ada mas jenis tanah kan? Ini bisa dipakai untuk mencari massanya. Jadi massa adalah massa jenis dikali dengan volume. Gini ya. Volume siapa? Volume si tanah yang ada di atas si ruangan ini. Segede ini nih tanahnya. Dan kita punya ruangan bentuknya kotak, jadi tanahnya kita anggap juga kotak. Tanah yang ada di atas si ruangan itu bentuknya kotak. Jadi nanti ini rho dikali volume kotak, panjang, lebar, tinggi. Panjangnya D, lebarnya ini, yang ini nih ya, 10 meter W. Jadi gini, lebarnya itu tuh ke dalamnya. Ini tuh gambar tanah dan ruangan dalam tampak depan. Aslinya 3 dimensi ya, aslinya tuh ada lebar ke arah sana. Ya jadi kira-kira ada ukuran lebar lah ke arah sana ini nih. Nah oke, terus panjang lebar kali tinggi. Tinggi si tanahnya adalah ini nih, H besar. Bukan tinggi si ruangan ya, tinggi si tanahnya dari permukaan ke dalam. Dikali G. Oke, udah tahu semua tuh ya. Rho-nya udah tahu. DWH. D-nya 50 meter, lebar 10 meter, H besar, kedalaman 20 meter. Nanti kita akan dapat F-nya itu sekian. 1,568 kali 10⁻8 Newton. Jadi ini gayanya cukup besar nih ya. Ini besar banget. Nah kemudian gaya ini nanti akan disebar ke N buah tiang. Jadi F per N ya, secara sama rata. Karena identik mereka. Dan kita pengen tegangannya tidak lebih dari ultimate strength. 80% ya. Jadi tegangan itu kan gaya dibagi luas. Berarti ini dibagi dengan luasnya. Gini nih ya. F per N dibagi dengan luas. Ini harus tepat 80% dari ultimate strength. Kita simbolkan U deh ya, ultimate strength. Berarti 0,8 kan kalau 80%. Jadi dengan kata lain, N kita harus sama dengan F dibagi 0,8 UA. Oke? Dan angka-angkanya kita udah tahu semua. Nanti jangan lupa cek kesatuan yang sesuai ya. Ini ultimate strength-nya megapascal, mega berarti 10⁻6. Nanti kalau dihitung dapatnya 61,25. Nah, nggak mungkin kan jumlah tiang beton itu pecahan, desimal. Nggak mungkin. Ini harus dibulatkan ini. Kan ini minimal, harus dibulatkan ke yang lebih tinggi. Jadi bukan 61 tapi 62. Gitu ya. Minimum 62 beton. Supaya tidak lebih dari 80% dari ultimate strength. Si tegangan tiap betonnya. Oke, itu yang A ya. Sekarang yang B. Pada kondisi ini, hitung perubahan panjang tiap tiang akibat didorong sama si tanah yang di atasnya ini. Oke, kalau perubahan panjang, kita perlu pakai yang modulus Young. Jadi yang ini nih, rumusan yang ini nih ya, delta L sama dengan ini berarti kan ya. Coba langsung kita pakai aja, berarti delta L sama dengan FL per EA. Ini F per A sama dengan tegangan kan, dan tegangannya itu tadi kita pengennya tepat 80% dari si ultimate strength. Ini nanti diganti dikit ini sama dengan berarti 80% dari ultimate strength dikali sama panjang awal si tiang, yaitu siapa? H ini ya, panjang awal tiang sama dengan tinggi si ruangannya. Ya 4 meter ini. H lebih dengan E. Dan angkanya udah ada ya, U-nya udah ada nih, ultimate strength-nya hanya ada 4 meter, E-nya ini 25 gigapascal. Kita akan peroleh nanti 5,12 mm. Jadi tiap tiang akan bertambah pendek berarti ya, kan ditekan sejauh sekian, 5,12 mm. Jadi memang perubahannya kecil ya, meskipun gayanya sangat besar sekian, ternyata perubahannya kecil. Oke, jadi sekian untuk pembahasan materi kali ini. Semoga ini membantu kalian sangat banyak dalam hal kesetimbangan dan elastisitas. Jangan lupa like and subscribe supaya makin banyak video seperti ini. Sampai jumpa di topik yang berikutnya. Terima kasih.